Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menyampaikan update terkait dengan pengakuan Barada Richard Eliezer atau Baradae atas pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang diotaki SKDP Polri Verdi Sambo. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, Baradae dalam statusnya sebagai Justice Collaborator telah menceritakan motif pembunuhan terhadap rekan sesama ajudan Verdi Sambo itu. Dengan begitu, saat ini LPSK, kata Hasto, telah mengetahui apa yang menjadi motif Brigadir J ditembak. Akan tetapi, Hasto tidak mau berbicara banyak soal motif tersebut. Sebab kata dia, kewenangan untuk mengungkapkan itu bukan berada di ranah pihaknya. Terkait hal tersebut, LPSK menjamin keamanan dan keselamatan Baradae hingga nantinya menjalankan persidangan. Termasuk kata Hasto, menjamin agar pernyataan atau keterangan Baradae tidak berubah seperti apa yang ada di berita acara pemeriksaan. LPSK nilai janggal rekomendasi Komnas HAM. LPSK pun buka suara soal dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Dugaan pelecehan seksual itu dialami Putri Chandrawati saat berada di Magelang. Diduga pelecehan dilakukan almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu menyatakan adanya kejanggalan dalam peristiwa tersebut. Setidaknya ada 7 poin yang dinyatakan janggal oleh LPSK. Pertama, soal kecilnya kemungkinan terjadi peristiwa pelecehan seksual, karena saat kejadian di Magelang saat itu masih ada Kuat Ma'ruf dan saksi Susi. Kedua, Edwin menyatakan dalam kasus pelecehan seksual yang ditangani LPSK erat kaitannya dengan relasi kuasa. Relasi kuasa yang dimaksud dalam hal ini yakni sang pelaku lebih tinggi kodratnya dibandingkan korban. Contohnya, terjadi kekerasan seksual yang melibatkan guru dengan murid atau bos dengan stafnya. Selanjutnya, setelah kejadian yang diduga ada pelecehan seksual itu, ada percakapan antara Putri Chandrawati kepada tersangka Bribka Riki Rizal. Dalam kesempatan itu, kata Edwin, Putri Chandrawati masih menanyakan keberadaan Brigadir Yosua. Edwin menilai kondisi itu semestinya tidak terjadi, di mana ada seorang diduga korban pelecehan seksual yang menanyakan keberadaan pelaku. Lebih jauh, setelah adanya peristiwa dugaan pelecehan seksual itu terjadi, Brigadir Yosua dan Putri Chandrawati kerap bertemu. Bahkan saat sudah tiba di rumah pribadi di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan, keduanya terlihat dari rekaman CCTV datang bersamaan dan memasuki rumah yang sama. Karena adanya pertemuan antara Putri Chandrawati dengan seorang pelaku, LPSK menilai kondisi itu janggal. Hal itu dinilai janggal karena diketahui yang memiliki kondisi lebih kuasa dalam kasus ini adalah seorang yang diduga korban, yakni Putri Chandrawati yang merupakan istri jenderal bukan diduga pelaku. Kendati demikian, Edwin masih belum bisa mengungkapkan lebih detail kejanggalan lain yang didapati LPSK. Kata dia, saat ini masih dalam penyidikan tim dari Polri, sehingga nanti baru akan diupdate jika memang penyidikan tersebut rampung dilakukan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!